Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Okay, before we begin our presentation, let me introduce my team. We are from Group 3 dengan anggota kelompok saya Agi Saksanti Rafida, ada Flora Putri, dan ada Eka Fitria Wulansari. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Ibu Siti Khadijah selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan. We like to give a presentation about retorika dalam berbicara. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai definisi tentang retorika itu sendiri. Baik, retorika berasal dari bahasa Inggris yaitu retorik dan bersumber dari bahasa Latin yaitu retorika yang berarti ilmu berbicara. Retorika sebagai ilmu memiliki sifat-sifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Menurut Harsoyo dalam Susanto dalam Rajian 2005, pengertian retorika juga dapat dilihat secara sempit dan secara luas. Secara sempit, retorika hanya meliputi seni berbicara, sedangkan secara luas, retorika mengenai penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Lalu adapun pengertian umum yang diketahui di masyarakat adalah retorika adalah secara sempit di mana retorika hanya meliputi seni untuk berbicara atau seni berbicaranya. Baik, selanjutnya ada hakikat retorika. Retorika merupakan ilmu yang menyajikan cara berhubungan atau interaksi manusia dengan manusia lain melalui komunikasi. Digunakan pada komunikasi verbal, yaitu berbicara atau bertutur. Retorika adalah keterampilan berbicara atau keterampilan berbahasa secara efektif baik lisan maupun tulis. Retorika pun adalah contohnya ada seni berpidato, mengajar, menasehati, kampanye, pidato ataupun orasi. Nah, ada tiga ataupun ada segitiga yaitu ada komunikator, komunikan dan pesan. Jadi melalui antara komunikan dan komunikator itu ada pesan yang disampaikan atau pesan di antara mereka gitu. Yaitu ya, dan kita juga harus memikirkan bagaimana seni berbicaranya, bagaimana pesan itu tersampaikan kepada komunikan. Adapun hubungan antara komunikasi dan retorika. Retorika yang merupakan seni untuk berbicara tentu memiliki hubungan dengan proses komunikasi. Komunikasi dalam konteks ini adalah suatu proses menyampaikan informasi dari komunikator kepada si komunikan melalui pesan sehingga komunikan mengerti nih apa yang dimaksudkan dan apa sih yang diinginkan si komunikator untuk menyampaikan pesan tersebut. Dalam retorika, proses komunikasi sangatlah penting. Hal ini penting agar dapat terjadi proses komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada retorika dalam bidang lain yang akan disampaikan oleh Flora Putri yang meliputi retorika dalam seni, retorika dalam politik, retorika dalam ekonomi, retorika dalam tulisan, dan retorika dalam pendidikan. Lalu selanjutnya ada retorika dalam politik, ekonomi, bidang seni, tulisan, dan pendidikan. Dalam bidang politik, retorika politik adalah seni manipulatif atau teknik persuasi. Politik ini bersifat transaksional yang artinya terjadi hubungan timbal balik antara pembicara atau biasanya seorang politikus dan pendengar yaitu masyarakat. Nah, dalam proses ini ada dua pihak. Yang pertama, persuader, orang yang membujuk dan atau mempengaruhi. Yang kedua itu adalah yang persuasif, yaitu audiens atau pendengar. Lalu keduanya ini perlu saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai pemahaman dan menyepakati nilai-nilai, kepercayaan, dan harapan bersama. Dan contohnya ini bisa kita lihat dalam kampanye politik, di mana seorang calon pemimpin menggunakan retorika untuk membangun citra diri, menyampaikan visi misi, dan memperoleh dukungan dari publik. Lalu selanjutnya ada retorika dalam bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi ini pun menggunakan retorika. Mengapa? Karena dalam bidang ini retorika dimanfaatkan oleh para pengusaha atau pelaku bisnis untuk mempromosikan produk atau jasa mereka.
Tujuan utamanya adalah agar calon konsumen tertarik membeli dan percaya pada produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, penggunaan kata-kata yang persuasif sangat dibutuhkan dalam strategi pemasaran. Lalu selanjutnya ada dalam bidang dunia seni. Nah, dunia seni ini pun merupakan bidang kehidupan yang tidak lepas dari retorika. Mengapa? Karena dalam bidang seni ini, terutama jika seni itu bertujuan untuk mendidik dan menyampaikan pesan moral kepada penontonnya. Lalu, banyak karya seni seperti wayang kulit, wayang orang, wayang golek, lunduk, tari topeng, dan lain-lainnya. Itu mengandung unsur pendidikan dan nilai-nilai kehidupan. Dalam kesenian tersebut, sering muncul tokoh punakawan atau tokoh bijak yang menyampaikan nasihat atau pesan kehidupan mereka. Lalu selanjutnya ada retorika dalam dunia seni. Nah, dunia seni ini pun juga merupakan bidang kehidupan yang tidak lepas dari retorika. Kenapa? Karena dalam bidang seni itu, terutama jika seni itu bertujuan untuk mendidik dan menyampaikan pesan moral kepada penontonnya, banyak karya seni seperti wayang kulit, wayang orang, wayang golek, lunduk, dan tari topeng, dan lain-lainnya itu mengandung unsur pendidikan dan nilai-nilai kehidupan. Lalu dalam kesenian tersebut itu sering muncul tokoh punakawan atau tokoh bijak yang menyampaikan nasihat atau pesan kehidupan, dan mereka pun menggunakan bahasa-bahasa yang terpilih dan penuh makna sehingga pesan yang disampaikan itu mampu mempengaruhi emosi dan pikiran para penonton. Nah, lalu retorika dalam seni ini pun digunakan yang pertama untuk memberikan nasihat secara halus, menghibur sambil mendidik, lalu yang ketiga ada menyampaikan kritik sosial. Penggunaan retorika dalam tulisan. Para kulit tinta seperti wartawan dan reporter adalah orang-orang yang terlibat dalam penggunaan retorika. Dalam profesi ini ada tindakan penemuan topik atau gagasan, menata dalam urutan yang menarik, dan menampilkannya dengan bahasa dan gaya bertutur yang memikat. Tindakan atau langkah yang dikerjakan itu merupakan unsur retorika. Penggunaan retorika dalam pendidikan. Retorika sangat berpengaruh pada tujuan tuturan yang ingin dicapai. Seorang pendidik atau guru harus menggunakan retorika yang baik. Tujuannya adalah untuk mencapai target pendidikan itu sendiri. Bahkan hal ini dilakukan agar bimbingan pendidikan yang diberikan dapat memotivasi, menarik minat, dan mempersuasi anak didik untuk belajar. Sebelum menyampaikan materi selanjutnya, di sini kami mengambil 3 contoh, yaitu ada orasi, pidato, dan iklan. Yaitu orasi yang akan disampaikan oleh saya, pidato yang akan disampaikan oleh Wulan, dan pengiklanan yang akan disampaikan oleh Flora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai masalah yang serius di lingkungan kita, yaitu bullying atau perundungan. Bullying adalah suatu tindakan yang merugikan, menyakiti, dan merendahkan orang lain, baik dalam bentuk ucapan maupun gerak tubuh atau gimmick yang negatif. Tindakan ini juga akan merusak mental dan emosional korban sehingga mereka tidak merasa aman dan nyaman. Maka dari itu, marilah kita berkomitmen untuk bersama-sama menghentikan bullying dengan menjadi manusia yang beradab. Stop bullying, dan terakhir, stop bullying. Main ke lapangan, tanding gasing. Siapkan kita merdeka dari bullying. Sabtu Minggu itu weekend. Don't bully, be a friend. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencontohkan satu jenis retorika, yaitu pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan banyak sekali limpahan rahmat dan juga kesempatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang cukup singkat tentang pentingnya menuntut ilmu. Karena pada dasarnya, dengan ilmu kita akan lebih mudah dan juga berkah. Selain itu, ilmu juga bisa meninggikan derajat kita dan mendapatkan kebaikan di sisi Tuhan. Lalu, di dalam konteks yang lebih besar, ilmu juga dapat mendorong sumber daya manusia dari sebuah bangsa menjadi lebih baik lagi. Dengan SDM yang mumpuni, maka suatu negara akan lebih maju dan masyarakat akan lebih sejahtera. Maka dari itu, dari yang masih kecil hingga tua, menuntut ilmu adalah hal yang wajib dilakukan. Jangan karena kita sudah mulai tua, lantas menjadi malas untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu memiliki arti yang sangat luas. Demikian pidato singkat pentingnya menuntut ilmu, walaupun singkat, namun semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegel banget. Dari tadi tugas dari siang tuh gak selesai, banyak banget tugas numpuk. Jadinya pegel-pegel gini, terus pusing lagi. Aha. Jadi, aku kan punya aromaterapi plosa. Ini. Jadi, plosa ini produk yang digunakan bisa sebagai roll-on atau inhaler untuk meredakan sakit kepala, pegel-pegel, masuk angin, kembung, mual, ataupun aromaterapi yang menyegarkan. Enak banget, seger banget lagi, pusingnya jadi hilang. Udah gitu dia bisa banyak lagi dipakainya, bisa buat kerok. Enak banget, berguna banget nih plosa ini. Jadi aku bisa lanjut tugas lagi deh. Nah, buat kalian yang suka pusing, pegel-pegel, mual, kembung, masuk angin, jangan lupa selalu bawa plosa ya. Dan selalu dimasukin ke tas, jangan sampai ketinggalan. Kalian bisa beli ini di supermarket terdekat atau di showcase aku ya, agar harganya lebih murah. Oke, terima kasih. Sebelum menutup presentasi, akan ada penyampaian simpulan yang akan disampaikan oleh Wulan atau Eka Fitria Wulansari. Kesimpulannya adalah, kegiatan bertutur tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Bertutur merupakan kebutuhan manusia. Kegiatan dan bentuk bertutur banyak ragamnya. Ada canda, obrolan, basa-basi, tegur sapa, khotbah, kampanye, diskusi, seminar, konferensi, dan lain-lain. Boleh dikatakan retorika menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada semuanya dan kami pun meminta maaf apabila ada perkataan atau penyampaian yang kurang tepat pada presentasi kami kali ini. Sekian presentasi kelompok kami, pemateri 2 atau kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.